pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa pula di dalam program acara Doa Pagi GKI Samanhudi pada tanggal 6 Agustus 2025. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada pagi ini dengan ucapan syukur dan terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan hari demi hari, juga pada malam yang lewat, dan Kau berikan pagi yang baru untuk kami boleh melanjutkan hidup pada hari ini. Tuhan, Engkau yang kiranya memberikan firman-Mu sebagai bekal kami hari ini, untuk kami boleh hidup lebih dekat kepada Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami supaya kami boleh mengerti dan melaksanakan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 8, 13 dan 14. Saya bacakan demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela menjadi rabun semuanya, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi menunduk lesu, juga orang menjadi takut akan ketinggian dan bahaya ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu lenyap, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan para peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan napas hidup kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, semuanya sia-sia. Ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan peliharalah perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sesungguhnya Allah akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman yang berlaku atas segala yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tema kita pada pagi hari ini adalah takutlah akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, menurut kepercayaan banyak orang diyakini bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo, dan kemungkinan besar ditulisnya ketika Salomo memasuki usia senja. Salomo dipandang sebagai orang yang arif dan bijaksana.
mengetahui banyak persoalan-persoalan kehidupan manusia. Banyak hal yang ia lihat dalam kehidupan manusia yang sementara dan fana ini adalah kesia-siaan belaka, seperti usaha menjaring angin. Itulah kenyataan hidup manusia yang ingin diperlihatkan oleh kitab Pengkhotbah, agar kita menerima kehidupan ini sebagaimana apa adanya. Saya mempunyai banyak teman yang berusia senja, karena saya sendiri sudah berusia senja. Saya dapat menggolongkan mereka dalam 3 golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang tahu akan waktu yang pendek, bahwa hidup ini singkat saja dan ada waktunya kita harus selesai di dunia ini. Tapi kelompok yang pertama ini mempunyai reaksi bahwa mereka belum puas menghadapi kehidupan di dunia ini. Mereka terus mengejar cita-cita, keinginan, dan nafsu untuk mereka terus mengumpulkan harta dunia. Waktu yang singkat dan pendek ini disikapi dengan gaspol. Mereka ingin berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan harta yang lebih banyak, untuk mengetahui sampai berapa kemampuan saya. Orang-orang yang seperti ini tidak pernah puas di dalam hidup ini. Dia terus mencari dan mencari sampai akhirnya selesailah waktunya. Dan ini yang dikehendaki oleh si jahat, bahwa mereka melupakan Tuhan. Mereka lebih menyukai harta dunia ini lebih daripada Tuhan. Dan mereka kejar terus sampai ke akhirnya. Dalam perjumpaan dengan orang kaya yang mengumpulkan harta bagi dirinya, Tuhan Yesus pernah berkata, "Hai bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan itu menjadi milik siapakah?" Orang kaya ini tidak sadar bahwa waktunya terbatas. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang juga sadar bahwa waktunya terbatas. Dia pasti akan mengakhiri hidupnya, pasti akan selesai. Namun orang ini hanya memikirkan hal-hal yang di dunia ini. Memang dia menginjak rem. Dia tidak ingin terus mengoyo. Dia ingin perlahan untuk menyelesaikan umurnya. Apa yang dia pikirkan? Bagaimana nanti dia meninggal? Siapkan kuburannya, asuransinya, membagi warisan,
dan segala hal yang sekitar apa yang ada di dunia ini. Dia mungkin menganggap bahwa kehidupan ini berakhir dengan kematiannya. Dia melakukan apa yang baik, memberi sumbangan-sumbangan kepada orang miskin, supaya nanti kelak kalau dia meninggal banyak orang yang datang. Jadi semua berfokus pada hal-hal sementara di dunia ini. Ini tipe orang yang kedua. Tipe orang yang ketiga, orang yang sadar bahwa hidup ini adalah titipan dari Tuhan. Maka kalau Tuhan memang mengambilnya, maka selesailah kita. Kematian bukan karena tua atau sakit atau kecelakaan, tapi kematian dipandang sebagai waktunya Tuhan telah tiba. Tuhan berkehendak memanggil setiap orang pada waktunya. Jadi ini yang disadari oleh golongan ketiga ini. Cuman sekarang persoalannya, dia juga ingin berusaha hidup dekat dengan Tuhan, menjalankan perintah-perintahnya, dan akhirnya dia bertanya, apakah Tuhan Yesus mengenal aku? Ini pertanyaan yang memang sangat sulit kita jawab. Hanya kita yang tahu apakah kita mempunyai hubungan-hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan yakin kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Pagi ini kita mendapat pencerahan dari kitab Pengkhotbah bahwa semua kehidupan manusia itu di dunia ini adalah hanya kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang. Ditutup dengan kata-kata oleh kitab Pengkhotbah ini, takutlah akan Allah dan perhatikanlah perintah-perintahnya. Pengertian takut akan Allah ini berbeda dengan takut akan harimau, misalkan. Takut akan Allah adalah hormat, respek, juga kagum, segan kepada Tuhan, termasuk mengagungkan Tuhan, karena tidak ingin hidup jauh dari Tuhan. Dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Takut akan Tuhan itu diartikan dengan melakukan perintah-perintahnya. Kalau takut akan harimau, kita akan pergi, lari, menjauh dari harimau. Tapi takut akan Tuhan, kita malah mendekat kepada Tuhan. Seorang ahli Taurat bertanya dengan mencobai Tuhan Yesus.
Apakah yang harus aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat bagus dan mendasar, bahwa harusnya kita juga bertanya kepada Tuhan, tapi bukan mencobai, tapi sungguh-sungguh mencari kebenarannya, bahwa apa yang harus kita lakukan untuk beroleh hidup yang kekal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan sepenuh akal budimu, dengan segala kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang harusnya kita persiapkan dan kita lakukan sementara di dunia ini, menyambut perjumpaan kita dengan Tuhan. Hari ini kita bukan hanya berbicara tentang manusia-manusia yang senja seperti saya, karena ternyata setelah saya amatin banyak mereka yang lebih muda, banyak yang lebih muda dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu. Maka hidup ini sungguh terbatas dan tidak bisa kita prediksi. Tidak bisa dikatakan yang tua dulu, yang muda belakangan. Tapi pagi ini kita mendapat pencerahan, takut akan Allah. Karena pasti, suatu saat, pasti Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke penghakiman yang berlaku atas segala yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Persiapkan diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini dengan syukur dan terima kasih bahwa Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk kami takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, respek kepada Tuhan, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Mampukan kami untuk menjauhi yang jahat, tapi mendekat kepada Tuhan. Ya Bapa, di dalam seluruh keterbatasan kami tidak akan mampu mempersiapkan diri kami. Tapi kami mohon kasih dan anugerah-Mu yang memberikan anugerah kepada kami, menyelamatkan kami, hanya karena iman kepada Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang di dalam penderitaannya, mereka yang menghadapi berbagai ujian hidup, keadaan mereka yang sakit, masalah-masalah kehidupan yang serba kompleks sifatnya. Engkaulah yang menolong dan memberi kekuatan, beri pengertian mereka untuk mereka boleh bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam seluruh perjalanan kami, bagaimana kami mempersiapkan hidup ini, sampai kami pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan, dan Engkau yang mengenal kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut:
Tuhan Yesus memberkati.